Yo, what's up semuanya? Balik lagi di channel gue, Silence Man. Oke, nih hari gue mau ngebahas tentang anime ya. Cuman ini tentang anime yang beda. Anime yang dianugerahin sama orang ini anime paling vulgar dalam sejarah. Anime lo ya, bukan hentai. Oke, jadi ini anime benernya udah ada dari tahun 2000. Cuman baru sekitar tahun 2015 ke atas ini orang baru nyadar kalau ini anime benernya parah nih, ofensif gitu, vulgar dan lain-lain. Animenya sendiri pasti lu orang banyak yang tahu, namanya Ghost Stories. Ghost Stories kalau di luar. Kalau di Indonesia ini pernah ditayangin, cuma gue lupa di Indosiar apa Antv, namanya Ghost at School. Ya ini pokoknya ceritanya tentang ya protagonisnya si cewek dan adenya si cowok itu yang penakut. Ya bareng sama temen-temennya sama satu kucingnya yang kerasukan setan namanya apa sih, Amanojaku kalau nggak salah. Jadi mereka ngadepin tentang hantu-hantu di sekolah gitu deh. Nah, yang jadi menarik kenapa ini bisa dibilang ofensif, karena anime ini punya terjemahan alias dub gitu di Amerika dalam bahasa Inggris, yang isi-isi jokesnya itu benar-benar ofensif. Dan gue bisa deskripsiin gimana maksudnya ofensif. Jadi yang pertama kayak jokesnya itu berbau-bau homoseksual sama lesbian. Jadi tiap karakter itu sering ngata-ngatain karakter yang lain itu, oh misalnya kayak lesbi lu, homo lu, begitu. Dan itu banyak sekali adegan-adegan kayak gitu, jadi tiap episode kayaknya udah biasa. Terus yang kedua itu jokes-jokes yang berbau rasis, rasis terhadap orang berkulit hitam. Dimana ya kayak ada satu adegan yang bilang pas si ade itu lagi latihan lari itu katanya, oke lu lari seolah-olah lu dikejar sama orang berkulit hitam. Atau bahkan hantu-hantunya sendiri itu sering ngeluarin jokes-jokes tentang rasis-rasis kulit hitam gitu. Yang banyak banget di tiap episodenya juga ada. Nah yang ketiga itu jokes-jokes tentang Down syndrome gitu deh. Jadi si Ade ini kalau di versi dubnya Inggris ini itu diceritain adenya ini seorang Down syndrome dan karakter-karakter lain itu sering ngatain dia ya idiot lah atau apalah begitu. Jadi sering ada jokes-jokes ofensif tentang Down syndrome dan si adenya ini sering ngomong-ngomong ya bahasa-bahasa nggak jelas seolah-olah kayak emang bener dia Down syndrome. Jadi kalau menurut beberapa orang wah ini benar-benar parah nih gitunya. Terus yang keempat itu ada jokes-jokes yang berbau seksual gitu. Ya, di mana ada kalimat-kalimat gitu yang ngebawa-bawa alat vital pria atau wanita gitu, alat-alat kelamin gitu deh. Dan ada juga kayak jokes-jokes yang bilangnya gimana ya, kayak perbuatan-perbuatan seksual gitu, kayak ya megang toket dan lain-lain dah. Ya itu benernya sih kayaknya humor-humor, dark humor gitu lah, dark comedy begitu. Dan yang kelima yang paling parah lagi, ada jokes-jokes tentang agama yang nyerempet-nyerempet agama. Di mana salah satu karakternya di sini nih Momoko, ya yang di versi Jepangnya nggak kayak gitu. Tapi di versi Inggrisnya ini Momoko ini jadi kayak orang yang gimana ya dibilang sangat-sangat religius dan suka kayaknya nyindir-nyindir agama lain. Jadi itu semua jokes-jokes yang benar-benar ofensif. Kalau lu mau tahu, lu bisa cek aja di torrent itu kayaknya masih banyak. Animenya itu dibilangnya Ghost Stories by ADV, ADV dub gitu. Dan lu pada pasti penasaran kan kenapa sih si ADV ini bisa ngeluarin terjemahan-terjemahan yang begitu kontroversial. Ya awal waktu itu sih ada sempat diwawancarain salah satu pengisi suaranya ngomong katanya, ya kalau benernya anime ini di Jepang nggak laku, jadinya mereka dikasih hak gitu buat ya bikin supaya pengisi suaranya ngomong apa aja supaya anime ini laku. Dan ternyata hal ini dibantah sama Pierrot. Pierrot itu studio yang ngeluarin. Pierrot itu yang kalau lu mau tahu sekarang Pierrot itu yang bikin Naruto Shippuden dan lain-lain di versi anime maksud gua. Dan kalau versi Pierrot sendiri ngomong kalau anime ini masuk 10 besar dan ya maksudnya penghasilannya pun sangat bagus. Tapi katanya salahnya dari ADV sendiri. ADV pada waktu itu ngomong katanya kalau anime ini nggak cukup serem, jadi katanya buat masyarakat Amerika itu nggak bakal masuk. Jadi mereka minta izin buat ganti skripnya. Jadi maksudnya mereka nggak ngubah jalan ceritanya, nama-nama hantunya dan lain-lain. Tapi mereka dialog-dialognya mereka mau ganti begitu. Jadi sesuatu dark comedy begitu. Dan ternyata di Amerika sendiri itu cukup populer. Jadi walaupun pas penayangan perdananya itu yang nonton awal-awal emang anak-anak, belakangan yang nonton rata-rata orang dewasa karena jokes-jokesnya mereka menganggap orang tua juga nganggapnya ini jokesnya kelewat ofensif banget. Dan bahkan di Amerika sendiri animenya sendiri menang jadi the best year of dope gitu buat anime.
Bahkan yang lebih gilanya lagi kan pada saat itu kan nih anime bener-bener di Amerika dianggap rated R, jadi R. Jadi kalau lu jualan gitu kayak di toko DVD begitu, nggak bakal ada anak-anak atau orang tua yang mau beli. Jadi sampai DVD-nya itu satu setnya itu di sale. Di sale kalau nggak salah sekitar cuma $2,5. Itu pun sampai tamat. Nah, abis itu ada orang yang beli sekitar 15 set dan harganya sekarang itu di eBay itu sampai 5 juta per set, itu paling murah. Dan itu barang second. Lu bisa bayangin kan betapa gilanya itu harganya sekarang naik. Karena orang ya, orang juga kaget. Oh, masa sih zaman dulu ada anime kayak begini? Mereka jadi pengen tahu gitu. Dan ya pengen koleksi juga, berarti ini masterpiece. Ternyata zaman dulu ada anime dengan jokes-jokes ofensif kayak begini. Ya, yang pasti sih kalau zaman sekarang sih ini udah bakal jadi masalah gede ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kayaknya dianggap wajar-wajar aja. Dan gara-gara saking terkenalnya ini anime, maksud gue dubnya, banyak sih orang yang ngebikinin buat fans sama meme sampai sekarang. Ya terlepas dari itu semua kan di Jepang, di Indonesia, di Korea itu, bahkan di Malaysia sendiri katanya animenya ini ternyata sukses. Ya cuma di Amerika aja jadi error dubnya. Oke, sekian gitu aja pembahasan gue tentang anime yang paling vulgar dalam sejarah. Thanks for watching. Jangan lupa like, sama subscribe. Thank you.